warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah kita memanjatkan puja dan puja syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini menunaikan sholat jamaah secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Saya selaku khatib, saya mengajak kepada diri sendiri dan juga kepada seluruh jemaah Jumat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada khutbah kali ini izinkan menyampaikan khutbah yang berjudul 4 kesombongan dalam diri manusia. Islam adalah agama yang menuntun manusia untuk berakhlak yang mulia. Rasulullah pun diutus oleh Allah ke dunia bukan untuk membuat manusia hebat dalam segala bidang, melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Untuk apa memiliki kekayaan berlimpah, ilmu yang menjulang tinggi, atau kekuasaan yang besar sementara akhlaknya buruk? Justru kehebatan yang tidak diimbangi dengan akhlak yang akan membawa berlakunya pada kenistaan. Salah satu akhlak yang disukai Allah dan Rasulullah adalah sikap tawadu. Sedangkan lawan dari sikap tawadu adalah sombong. Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong karena gelar kebesaran dan kesombongan hanya milik Allah semata, tak ada tandingi. Untuk lebih meyakinkan iman kita, mari kita perhatikan hadis berikutnya. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannah man kana fil qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Qala rajulun inna rajulan yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanah wa na'aluhu hasanatan. Qala inna Allahal jamilun yuhibbul jamalal kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 99. An-Nawawi rahimakumullah berkata, hadis ini berisi larangan dari sifat sombong, yaitu menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan mereka, serta menolak kebenaran. Lantas di mana letak kehebatan? Allah telah melarang untuk mempunyai sifat sombong dalam firman-Nya, Quran surat Al-Luqman ayat 18. Wala tamshi fil ardi marahan. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Allah sangat benci dengan orang-orang yang sombong. Iblis saja imam sekaligus pemimpin dalam surga dulu. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, iblis dan para malaikat disuruh untuk tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam.
Malaikat dengan patuh tunduk, sementara iblis dengan angkuh dan sombongnya mengatakan, saya lebih mulia daripada Adam yang hanya diciptakan dari tanah yang busuk. Karena kesombongannya iblis diusir dari surga. Turunlah kamu dari surga. Adapun kesombongan yang muncul dalam diri seseorang itu disebabkan karena 4 hal. Yang pertama, ilmu yang dipelajari. Beberapa pepatah ini mungkin akan membuka pintu wawasan kita mengenai bagaimana ilmu yang sebenarnya. Pepatah mengatakan, padi kian berisi kian merundukkan. Pohon rendah tapi dapat membuat teduh, itu lebih baik daripada pohon yang tinggi yang hanya membuat panas. Intinya, semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya dia semakin beradab, rendah hati, dan merendahkan orang lain. Padahal manusia hanya diberikan ilmu yang sedikit sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak ilmu yang belum tidak ketahui manusia. Tapi manusia merasa berbangga diri sehingga ilmu menjadi tidak berkah. Bukankah Allah Maha Kuasa? Allah bisa saja mencabut ilmu dari seseorang sesuai kehendaknya. Sebaik-baik ilmu membawa manfaat bagi sesama dan untuk menolong atau menegakkan agama. Yang demikian, saat dihisab nanti manusia dapat mempertanggungjawab untuk apa ilmunya ketika di dunia. 2. Harta yang dimiliki. Hakikatnya manusia tidak memiliki apa-apa. Semua harta yang dimiliki saat ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sewaktu-waktunya akan dimintanya. Sebagai manusia yang diberi amanah berupa harta, hendaknya kita menggunakan sesuai dengan perintahnya yang menitipkan. Harta akan dimintai pertanggungjawab. Seyogyanya kita gunakan harta ini di jalan Allah. Namun terkadang manusia sombong dengan harta bendanya, padahal sejatinya itu bukan miliknya. Ketika seseorang berbangga diri dengan harta yang dimiliki, maka berhati-hatilah. Harta dapat membuat manusia binasa jika tidak digunakan sesuai perintah agama. Bahkan seringkali Al-Quran menyampaikan bahwa hartamu adalah ujian bagimu. Kecenderungan untuk sombong lebih besar bagi manusia yang memiliki banyak harta. Ketiga, kedudukan yang sandang. Kedudukan dan jabatan adalah kenikmatan yang senantiasa diincar kebanyakan orang. Bagaimana mereka mendapatkan kedudukan tinggi mata manusia adalah kebahagiaan. Padahal Allah tidak melihat kedudukan atau jabatan manusia di dunia, tetapi takwalah yang dijadikan penilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kedudukan tinggi hanya membuat tinggi hati dan merusak tatanan agama, maka sungguh tak berarti kedudukannya di dunia. Justru akan hina di kehidupan selanjutnya. 4. Pengikut yang banyak. Untuk menemukan manusia gila popularitas sungguh mudah sekali di zaman modern ini. Bahkan sekedar melalui internet saja kita akan menemukan betapa banyak orang-orang yang merupakan nilai-nilai agama, akhlaknya, bahkan harga dirinya demi mendapatkan pengikut yang banyak. Semua yang dipertontonkan bukan dalam rangka ketaatan, melainkan untuk memenuhi hawa nafsu diri banyak mengikutnya. Mereka akan merasa layak diikuti tanpa mempertimbangkan apakah dirinya membawa kemaslahatan atau tidak. Banyak sedikitnya pengikut bukanlah ukuran seseorang yang mulia di mata Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum
tilawatahu innahu huwal sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fawzal muttaqun. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzir nafsim ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha lakhabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri memikirkan hari esoknya. Bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah melihat, menyaksikan terhadap apa-apa yang dia kerjakan. Mari kita bersama-sama menguatkan keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur dan syukuri seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian, dan menggunakan kesempatan hidup ini untuk senantiasa berbuat baik dalam rangka kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mengevaluasi dengan noda dosa-dosa yang pernah kita berbuat dengan bertobat dengan taubat nasuh. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan mentaati Allah Subhanahu sehingga ajal menjemputnya kita. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa dilimpahkan rahmat dan hidayah olehnya untuk menjadi seorang muslim yang sejati, dan setiap langkah-langkah kita diberikan keberkahan sehingga kita berhadap kebahagiaan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najati minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la zigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurukum wa aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.